Halo, selamat datang di kelas blog. Keunggulan promosi di blog karena ada self experience, pengalaman personal dari blogernya yang itu akan memberikan sentuhan buat pembaca karena iklan-iklan yang dibagikan tidak terasa fabrikasi. Jadi kayak ada testimoni perseorangan, personal dalam menggunakan sebuah produk, ya. Orang jadi lebih percaya. Apalagi kalau misalnya orang yang membagikan promosi di blog itu adalah orang yang mereka kenal atau orang yang mempengaruhi hidup mereka, kayak influencer gitu ya, atau orang-orang yang ada dalam circle mereka dalam satu komunitas. Mereka akan lebih percaya dengan orang yang lebih dekat daripada melihat iklan di media massa, di televisi, atau promosi dari orang asing. Kemudian promosi di blog juga lebih mudah karena kita bisa begitu posting langsung upload, langsung publish, tidak nunggu lama. Kemudian ada personal engagement yang tadi itu ya. Jadi kita akan lebih tertarik terhadap sebuah produk atau gerakan, misalnya itu promosinya ada berupa gerakan, jika yang membagikan itu orang yang kita kenal dengan baik secara perseorangan. Kemudian juga di blog itu ada kolom komentar kan. Jadi ketika si pembaca blog memberikan komentar, si penulis blog bisa membalas komen itu. Terjadi diskusi, percakapan, conversation di kolom komentar blog tersebut sehingga semakin ada engagement antara pembaca, terus blogernya, dan barang yang dipromosikan di blog tersebut. Nah, terus lewat blog juga kita bisa spread link. Nah, lebih bagus kalau di blog kita itu ada sekaligus icon fasilitasnya untuk orang-orang yang membaca langsung bisa spread link blog kita itu kemana aja, ke sosmednya, ke Facebook, ke Twitter, ke LinkedIn, ke Line, ke WhatsApp, kemana aja ya. Terus ada interaksi ya di kolom komentar tersebut. Juga di sosmed tempat kita membagikan blog kita. Itu keunggulan promosi di blog. Makanya banyak perusahaan sekarang memakai blogger untuk mempromosikan produknya. Nah, di dalam kita mempromosikan di blog itu ada cara-cara soft selling. Jadi menjual secara halus, tidak menjual secara langsung. Kita membagikan pengalaman saat memakainya, bagaimana manfaat produk, kemudian bagaimana pengalaman kita ke suatu tempat, misalnya berkunjung gitu ya, tapi enggak langsung jualan. Kalau hard selling itu biasanya di bawah postingan kita atau di tengah-tengahnya ada call to action-nya atau CTA, di mana orang-orang yang tertarik terhadap produk atau tempat yang kita promosikan itu bisa langsung mengklik link ke tempat dia bisa membeli produk gitu ya. Terus ada kombinasi antara soft selling dan hard selling. Itu kategori review-review di blog. Nah, teman-teman nanti bisa coba untuk bikin soft selling ya, postingan blog, promosi, atau review produk, atau tempat, tapi dengan cara yang soft. Nah, untuk kita bisa menulis review, bahan apa yang kita butuhkan, kita butuh produk knowledge. Jadi kita harus tahu betul produk itu seperti apa. Misalnya sebuah tempat itu di mana, luasnya berapa, ada apa aja di situ, manfaat orang-orangnya, apa yang didapatkan, ya kan, baik pengalaman, baik sensasi, dan lain-lain. Kemudian lebih bagus lagi kalau kita sudah trial produknya. Nah, makanya seringkali perusahaan itu mengirim produk kepada si reviewer, blogger untuk dia nyoba. Nah, seringkali aku dapat kiriman produk kosmetik, terus
sepatu ya, kain gitu, supaya ketika kita sudah trial produk kita punya pengalaman sendiri yang beda dengan pengalaman orang-orang yang lain yang kita bisa tulis ya. Terus saja kalau misalnya pengalaman kita mengalami sendiri itu akan berbeda kalau kita mendengar dari orang lain. Kemudian ada job brief. Ini diberikan oleh si company atau agen biasanya ya yang menghubungkan antara kita dengan company. Mereka kasih batasan-batasan, misalnya postingannya harus minimal 500 kata, harus mengandung kata kunci ABC. Kata kunci itu harus dilingkan ke link company ini gitu. Terus dia tidak boleh menyebutkan kata A, B, C. Harus minimal menyajikan ini itu ada di job brief. Makanya kalau kita jadi blogger yang kerjasama dengan siapapun harus membaca dengan rinci job briefnya, pahami benar sehingga kita tidak menyalahi. Kalau kita bisa melayani dengan baik para pemberi kerja, agen maupun company ini, maka kita akan dapat reorder ya, jadi dapat pesanan kembali. Kemudian reference, ini butuh misalnya kita ada review tentang apartemen, nah kita referensinya ambil dari mana nih? Ini kita perlu punya ya, kita perlu baca, kemudian kalau perlu kita bagikan di blog. Nah, jadi untuk review kita harus memproses, mengkombinasi antara data dan opini kita. Ini nah, tulisnya juga dengan mengalir ya. Betul. Memang butuh proses, butuh banyak latihan, tapi insya Allah nanti teman-teman bisa. Nah, untuk dapat job review caranya gimana? Hunting. Kita searching di Google, di sosmed, pakai kata kunci job review gitu ya, atau blog untuk job untuk blogger. Itu biasanya nanti ada kita nyasar kemana, nah itu nanti kita baca, terus yang sesuai dengan kita ambil. Berkomunitas juga penting, ada banyak sekali komunitas blogger, teman-teman bisa bergabung ke banyak komunitas, kemudian aktif di situ, dan kalau mereka ada job-job kita bisa ikut ngebit. Istilahnya ngebit itu artinya kita melakukan penawaran. Biasanya si pemberi kerja baik company atau agen itu punya standar, misalnya ini satu postingan 300.000 mau apa enggak gitu. Kalau misalnya kita merasa nilai kita sebenarnya di atas tawarannya, kita bisa ngajuin sih boleh nggak naik gitu. Kalau dia merasa worthy, kita mungkin dapat nilai yang lebih. Atau enggak, kalau misalnya dia tetap kepada nilainya ya, kalau kita bisa kompromi, kita ambil aja. Nah, kemudian update secara rutin postingan blog ya, supaya imbang tuh antara blog yang promosi sama blog yang kita cerita di luar promosi. Supaya apa? Supaya balance, supaya si reader atau pembaca tidak merasa kok blognya isinya cuma promosi-promosi doang gitu ya. Kemudian aktif share supaya blog kita mencapai audiens yang lebih banyak. Kemudian aktif gathering, kumpul-kumpul. Kalau sekarang karena ada pandemi COVID, kita harus mengulangi kumpul. Tetap ada medianya tuh, kumpulnya sekarang lewat online. Jadi teman-teman tetap harus aktif. Kemudian update yang aktual supaya kalau misalnya ada job review, kita bisa mengkaitkan produk yang kita promosikan itu dengan hal-hal yang aktual. Nah, ini teman-teman sekarang udah gabung ke WhatsApp aja ya. Teman-teman harus list supaya tahu dan merasa butuh apa aja yang bisa dikontribusikan kepada komunitas sehingga kita bisa dapat imbal baliknya. Terus harus selektif menerima job ya, karena ada banyak banget di luar sana job, tapi kadangkala itu mereka fee-nya terlalu rendah gitu, ngerusak harga pasar, nggak cocok dengan upaya dan effort kita gitu ya. Terus pilih advertiser terpercaya, karena kadang-kadang ada pengiklan yang enggak membayar blogger gitu ya. Jadi
pasang telinga, tanya-tanya, pasang mata, cari tahu apakah advertiser ini terpercaya atau enggak. Gitu. Terus ada Memorandum of Understanding atau MOU, artinya kontrak. Jadi di situ dibahas. Nanti kalau kita upload satu postingan 500 kata kita dapat berapa, dan bayarannya itu akan ditransfer pada berapa hari setelah kita postingnya. Jadi ada kontraknya tertulis itu. Terus pahami hak dan kewajiban kedua belah pihak supaya tidak saling mengecewakan. Terus ada relevansi konten blog. Jadi kalau kita blognya banyak traveling, alangkah baiknya nerima job yang hubungannya dengan traveling. Gitu. Terus perhatikan kode etik. Jadi ada YD, kemudian kesopanan, kepatutan, itu harus kita perhatikan. Nanti lanjut kita ke konten dan personal branding di pertemuan berikutnya.